saya mempunyai pemahaman, saya harus membela agama saya. Sampai akhirnya saya terlibat di dalam keagamaan yang tidak seimbang. Artinya apa yang diajarkan saya melakukan, tetapi saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya membakar gereja, ya. Dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan dengan nama agama itu. Sehingga itu yang saya sebut ada ketidakseimbangan, ada satu keanehan. Saya bisa menganiaya orang, saya bisa merampok, dan itu semua untuk agama itu. Ada satu persimpangan yang saya tidak bisa mengelak. Apa itu? Justru pada saat saya melakukan ibadah malam, yaitu sholat tahajud di masjid yang ada di Merak, Banten, justru pada saat itulah saya dijamah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Agama harusnya membawa kita kepada kehidupan di mana kita akan peduli dengan orang lain, menjadikan manusia-manusia yang memiliki toleransi dan penuh belas kasihan kepada sesama. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, sedikit informasi di screen belakang saya ini. Ini adalah di mana kami sedang membangun sebuah gedung gereja, dan dana yang dikirimkan oleh para donatur lewat rekening kami telah kami pergunakan semuanya untuk pengerjaan persiapan pembangunan gedung gereja. Atas nama jemaat, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mengirimkan bantuan untuk pembangunan gedung gereja. Kami berdoa kepada Tuhan untuk saudara terus diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, pembangunan ini akan sedianya berlangsung atau dimulai pengerjaan beberapa waktu ke depan apabila semuanya sudah siap. Saudara-saudara, terima kasih untuk semua dukungannya kepada kami. Baik, kali ini kami akan membagikan sebuah kesaksian bagaimana seorang yang dididik dalam sebuah agama tertentu justru dengan harapan ia akan menjadi orang baik atau menjadi orang yang taat dan memiliki toleransi, atau setidaknya ia ingin menghindari kejahatan-kejahatan, namun justru malah ia terjebak kepada suatu pemahaman yang radikal dan menjadi orang yang sangat jahat. Saudara-saudara, tapi mari kita sama-sama saksikan bagaimana Tuhan memanggil dia, menyelamatkan dia, serta membawa dia untuk mengenal Tuhan dan menjadi orang yang lebih baik, sehingga dia sangat bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan dia. Saudaraku, sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya sangat bahagia kalau diberi waktu untuk bisa berbicara, karena banyak orang yang hanya hidup tapi tidak bisa dan mampu berbicara dengan benar. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu, bagaimana Allah di dalam Tuhan itu. Siapa itu Allah di dalam nama Isa Al-Masih itu? Ya, jadi saya berasal dari dulunya bukan berarti orang yang tidak beragama. Saya dulu orang yang beragama, bahkan saya mempunyai pemahaman, saya harus membela agama saya. Sedemikian rupa agama itu harus dibela. Dengan pemahaman itu maka saya melakukan apa saja. Dan saya sebagai orang yang beragama dan cukup fanatik, sampai akhirnya saya terlibat di dalam keagamaan yang tidak seimbang. Artinya apa yang diajarkan saya melakukan, tetapi
saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari agama itu. Begitu. Jadi satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja, yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Ya, saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia, dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan dengan nama agama itu. Sehingga itu yang saya sebut ada ketidakseimbangan, ada satu keanehan di dalam kehidupan saya. Ya, dalam kehidupan saya mengalami satu keanehan, sesuatu yang janggal. Saya bingung, saya merasakan sesuatu yang aneh. Sementara saya beragama, bertambah saya membela agama saya, tapi juga saya bisa melakukan hal-hal yang radikal, hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Saya bisa menganiaya orang, saya bisa merampok, dan itu semua untuk agama itu. Tapi pada suatu ketika ada satu persimpangan yang saya tidak bisa mengelak. Apa itu? Justru pada saat saya melakukan ibadah malam, yaitu sholat tahajud di masjid yang ada di Merak, Banten. Justru pada saat itulah saya dijamah Tuhan. Saya mengalami Tuhan itu. Bukan mencari lagi, bukan. Dan saya akan angkat satu ayat di dalam Injil, yaitu di dalam kitab Yahya pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 yang bunyinya begini. Ada 3 hal yang saya akan saksikan. Yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi dulu saya memilih agama saya untuk saya. Saya memilih agama saya. Saya memilih agama saya, di situ saya mengenal yang disebut Tuhan, Allah itu. Saya memilih Allah untuk saya sembah. Akan tetapi rupanya bukan itu. Bukan kita yang memilih. Saya tidak memilih Yesus atau Isa Al-Masih jadi Tuhan saya. Akan tetapi Tuhan yang memilih saya. Saya tidak ketemu dengan pendeta, saya tidak ketemu dengan orang Kristen. Bahkan pada saat saya menganiaya orang Kristen, sepulang saya dari Jambi waktu itu, saya dari Payo Selincah, di Jambi saya menganiaya orang Kristen. Pada saat saya nyebrang dari Bakauni ke Merak, saya masuk ke masjid, saya tahajud malam, kurang lebih 1:30 malam. Saya menyembah yang saya yakini, yang saya sebut Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Tuhan memilih saya. Tuhan memilih saya. Untuk apa? Untuk saya menjadi orang yang akan dipakai Dia. Jadi yang pertama, bukan kita yang memilih Tuhan itu. Bukan saya yang memilih Yesus untuk jadi Tuhan saya. Akan tetapi Isa Al-Masih atau Yesus itu yang memilih saya pada saat saya menyembah Allah yang selama ini, yang selama itu saya tinggikan, saya muliakan. Jadi membuktikan bahwasanya bukan pilihan manusia, tapi Allah yang memilih saya untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, sesudah saya dipilih sedemikian rupa, maka ayat ini berbunyi demikian. Dikatakan sesudah kita dipilih, dan aku telah menetapkan kamu, kita ditetapkan. Untuk apa? Supaya kamu pergi. Bukan hanya sekedar pergi tanpa tujuan, tapi pergi menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang hidup. Buah yang tetap. Itu berbicara jiwa. Berbicara jiwa. Jadi sesudah diselamatkan, sesudah dipilih, Tuhan menetapkan untuk kita pergi.
bukan hanya di satu perhimpunan orang yang sudah satu iman, tetapi keluar dari satu himpunan itu untuk apa? Untuk pergi. Pergi kemana? Pergi menyampaikan Injil kebenaran. Pergi menghasilkan buah, menghasilkan jiwa itu. Dibawa kemana? Dibawa kepada Tuhan. Dulu saya pernah dituduh kristenisasi, tetapi saya tidak pernah menjadikan orang menjadi Kristen. Tapi saya menjadikan orang menjadi orang yang percaya. Menjadi orang yang percaya kepada Isa Al-Masih. Karena di agama saya juga dulu ada rukun Islam 5 jumlahnya, ada rukun iman 6. Salah satunya harus percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi, percaya kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan akhirnya saya menemukan, makanya sekarang saya menjadi orang Islam yang seutuhnya. Orang Islam yang sejati, percaya kepada kitab-kitab suci. Ada 4, Taurat, Zabur, Injil. Sekarang saya membaca 3 kitab ini dan saya menemukan kebenaran itu. Isa Al-Masih katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Isa Al-Masih maksudnya. Isa Al-Masih mengatakan hal itu. Dan saya memberitakan di mana-mana, di mana tempat untuk saya benar-benar melakukan firman yang sudah memanggil saya. Karena firmannya tidak pernah batal, firmannya tidak pernah gagal. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya waktu di penjara di Kalisosok, saya satu kamar dengan Bapak Kusli Kadut, orang Kristen yang jahat, yang pernah membunuh satu keluarga, dan akhirnya dieksekusi. Dia pernah menyampaikan firman Tuhan, dikatakan, kamu masih muda kok jahat. Kamu datang, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, dan kamu akan dilepaskan. Lantas saya tanya dengan beliau, apakah Bapak juga percaya? Dikatakan, oh ya, saya percaya. Dan saya katakan, kenapa Bapak nggak dilepaskan? Justru minggu depan akan dieksekusi. Artinya apa? Dengan kenakalan saya itu, saya tidak pernah berpikir tentang kebenaran, dan memang karena saya masih di luar kebenaran. Berapa tahun? Sesudah saya mendengar Injil, mendengar kebenaran itu, dari Pak Kusni Kadut, sekian lama. Akhirnya tahun 87. Kurang lebih berapa tahun itu? 12-13an tahun. Dan firman itu hidup. Jadi kalau malam hari ini saudara mendengar suara saya, di mana saja Anda berada, mungkin Anda katakan, bullshit, terserah. Tapi firman yang Anda dengar itu tidak pernah kembali sia-sia. Firman itu akan menangkap Anda. Dan firman itu akan menjadi hakim Anda. Karena firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Jadi sesudah saya ditangkap Tuhan, sesudah saya dipilih Tuhan, saya menjadi orang pilihan Tuhan. Kalau pilihan berarti yang terbaik. Dulu saya buruk. Sesudah saya dipilih, sesuatu yang dipilih itu sesuatu yang baik. Walaupun di dalam iman kekristenan saya juga mengalami jatuh bangun. Akan tapi umat pilihan Tuhan, ingat, umat pilihan Tuhan tetap di dalam pilihan Tuhan. Firman Tuhan katakan sampai tua masih mengalami buah. Masih mengalami buah, terus berbuah terus, terus berbuah terus, terus berbuah terus. Kami melakukan ayat ini. Ditetapkan. Untuk apa? Ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Buah yang tetap. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Yang ketiga.
baru firman Tuhan katakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya apa yang kamu minta, supaya apa yang kamu gumuli, supaya apa yang kamu selama ini kamu inginkan, itu diberikan oleh Bapamu yang di surga. Syaratnya dua. Yang pertama, menjadi orang percaya yang bukan karena keturunan, bukan karena sesuatu, tapi karena dipilih. Pertanyaannya, Anda yang tahu. Saya berbicara ini dalam kapasitas saya menyampaikan kepada orang yang sudah percaya, yang sudah beragama Kristen. Dia menyebut namanya Kristen gitu ya. Koreksi diri Anda. Apakah Anda itu dipilih atau karena keturunan? Saya pernah tanya, ada seorang anak muda, saya tanya, "Nak, kenapa kamu Kristen?" Dikatakan, "Pak, saya ini orang Batak. Pada saat saya dikandung, pada saat saya masih di dalam kandungan mama saya sudah nyanyi. Haleluya." Artinya dia jadi Kristen hanya karena keturunan. Saya tanya juga dengan seorang ibu-ibu, kenapa ibu jadi Kristen? Dia bilang, "Saya jadi Kristen, Pak, karena suami saya orang Manado." Dia jadi Kristen, beragama Kristen karena suami. Nah, pertanyaannya itu, sudahkah Anda dipilih oleh Tuhan secara pribadi? Kalau Anda belum yakin kekristenan Anda atau agama Anda selama ini karena Anda dipilih, mulai, ayo datang kepada Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, mau menerima Dia sebagai yang ilahi, secara pribadi. Iman itu secara pribadi, bukan karena orang tua, bukan karena suami, bukan karena istri. Nah, yang kedua, sesudah yakin aku dipilih, baru menjadi orang percaya yang mulai menghasilkan buah yang tetap, yaitu jiwa itu. Jiwa itu, karena jiwa itu berharga di mata Tuhan, termasuk saya. Seandainya saya tidak dipilih Tuhan, saya ikut mati, saya ikut binasa. Ya, seperti teman-teman saya, binasa, habis. Dengan kejahatannya itu, dia mati di dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia itu, maka saya diselamatkan Tuhan. Saya diselamatkan Tuhan, bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadikan orang lain dengar kabar Injil. Dengar kabar Injil itu. Dan walaupun Anda mendengar malam hari ini dan Anda tidak percaya, nggak apa-apa. Dan Tuhan juga tidak apa-apa. Saya juga tidak apa-apa. Tapi dengar, firman itu akan terus mengejar Anda. Ingat, firman itu akan mengejar Anda. Sampai kapan? Sampai Anda kepepet. Sampai Anda kepepet. Tuhan itu selalu mencari waktu yang kepepet. Ada waktu kepepet. Dan manusia akan mengalami, semua orang akan mengalami kepepet. Tidak ada jalan lain. Seperti ayam yang masuk ke dalam sumur. Dia butuh penolong. Dari mana? Bukan dari kanan, kiri, depan, belakang. Nggak ada. Itu sumur tidak ada lubangnya. Hanya dari atas. Mungkin saudara dengar program malam hari ini, Anda hanya cukup angkat tangan. Ya Tuhan, ini aku mau tangan Tuhan turun untuk menolong Anda. Ya, itu kesaksian hidup yang saya alami. Dan sekarang di usia saya sekarang, saya terus masih jalan, terus saya memberitakan Injil itu. Karena Isa Al-Masih datang bukan hanya sebagai juru selamat, bukan. Isa Al-Masih datang untuk memberitakan Injil. Markus 1 ayat yang ke-36. Untuk itu aku telah datang. Sehingga dengan demikian,
Injil ini sangat berarti bagi setiap kehidupan. Siapa saja, siapa saja. Semua orang membutuhkan Injil. Semua orang membutuhkan kebenaran. Dan oleh kebenaran itu, maka Anda akan dimerdekakan, dibebaskan. Ini bukan secara kebetulan, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, baru kemarin kita melakukan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dimerdekakan. Bukan merdeka atas dirinya sendiri, ya, tapi dimerdekakan. Lah, apakah Anda juga pengen dimerdekakan? Dimerdekakan dari masalah, dimerdekakan dari masa depan, yang kadang-kadang kita bingung masa depanku bagaimana. Betul? Anda kadang-kadang bingung, nggak usah dijawab. Kadang-kadang kita bingung bagaimana masa depanku. Akan tapi malam hari ini bukan kebetulan program ini suara saya saudara dengar. Kalau saya dulu orang yang pernah bakal gereja dan akhirnya Tuhan pilih, itu karena Tuhan itu baik. Manusia bisa baik? Kebaikan manusia itu seperti kain kotor, seperti kain lampin, kain kotor, kebaikan manusia. Tapi kebaikan Tuhan justru pada saat kita jahat, dia cari. Pada saat saya masih jahat, saya dicari Tuhan. Dan pada saat saya ditangkap, saya tidak pernah dilepaskan sampai hari ini. Dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tangan yang sama ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa untuk orang lain, orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Itu tidak aneh. Karena apa? Itu sudah tersurat dan tersirat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ada 5 tanda. Yang terakhir, tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Makanya hati-hati dengan tangan kita. Tanganmu dipakai oleh Tuhan. Asal kau mau. Asal kau mau. Tuhan akan pakai setiap tanganmu. Tangan kita sebagai orang percaya. Saya tidak bangga dengan kesaksian saya. Tidak. Tapi saya bangga dengan Tuhan yang sudah memilih saya, yang seharusnya saya ya jadi sampah masyarakat. Orang jahat seharusnya saya binasa. Akan tapi Tuhan tangkap. Karena Tuhan itu baik. Ya, jadi di usia saya yang sekarang, saya mengalami Tuhan yang benar-benar luar biasa. Ya, saya mengalami Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya bisa mengandalkan Dia dan hanya Dia yang saya andalkan. Allah yang begitu besar, Allahu Akbar itu di dalam Isa Al-Masih itu memang benar-benar akbar, benar-benar besar, luar biasa. Nah, pertanyaannya kembali, apakah Anda pernah berpikir ke sana? Kalau Anda belum, berdoa. Bagi saudara saya yang masih beragama Muslim, silahkan tahajud malam. Dan minta, ya Allah, dengan bahasamu sendiri. Dengan bahasamu sendiri katakan, ya Allah, aku ingin melihat eksistensimu yang sebenarnya. Keberadaan Allah yang sebenarnya itu. Karena Allah itu adalah hidup. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Allah itu hidup. Nanti dia akan menampakkan eksistensinya sesuai dengan kemauan dia. Karena ada hukum, terserah dia. Ya terserah dia. Terserah. Orang bisa berjumpa dengan Isa Al-Masih melalui buku. Orang percaya kepada Isa Al-Masih bisa melalui diinjilin orang. Orang percaya kepada Isa Al-Masih bisa melalui bermacam-macam, melalui mimpi dan lain sebagainya. Akan tetapi, siapa tahu, justru Anda bertahajud, Anda berjumpa dengan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan.
Tuhan yang Maha Esa itu. Ya, Tuhan yang Maha Esa itu. Saya mengalami itu. Dan begitu saya mengalami itu, saya tidak pernah bisa keluar dari cengkeraman tangannya. Tidak bisa keluar dari cengkeraman tangannya. Saya tidak tergila-gila dengan mujizatnya. Saya tidak tergila-gila dengan berkatnya. Tapi saya tergila-gila dengan kebaikan Tuhan itu. Tuhan begitu hebat, begitu baik, luar biasa. Dia sebagai pembela pada saat saya mengalami hal-hal yang, aduh, saya beberapa kali saya mengalami aniaya. Ya, saya beberapa kali mengalami aniaya, dianiaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya hanya pegang dada dan saya tidak usah teriak-teriak. Karena Allah ada di dalam saya. Kalau orang Jawa mengatakan begini, sopo ta Allah itu? Siapa sih Allah itu siapa? Allah iku aduh tanpa wangenan. Artinya Allah itu tidak diketahui di mana dia berada. Ananging Allah iku cedak, luwih cedak karo klambi sing dinggo. Tuhan itu lebih dekat dari baju yang kita pakai. Di mana itu? Hanya ketemu di dalam Isa Al-Masih. Dia adalah Allah yang Immanuel, artinya Allah yang beserta kita. Allah yang beserta Anda, orang percaya. Bahkan dikatakan, kalau ada 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Itu hanya ketemu di dalam Isa Al-Masih. Termasuk malam hari ini. Mungkin Anda nonton di kamar, mungkin Anda nonton bersama, mungkin Anda nonton di mana saja. Allah hadir di tengah Anda. Mau bukti? Mau bukti? Karena manusia kadang-kadang ingin bukti. Ya, kadang-kadang Allah ingin bukti. Ya, kadang-kadang kita ingin bukti. Dan Allah bisa membuktikan sesuai dengan kehendaknya tentunya. Ya, saya sering diajak berdebat, tapi saya tidak pernah mau karena kebenaran tidak perlu diperdebatkan. Karena kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran akan membela eksistensinya. Dan iman saya semakin kuat. Dan saya terus berjalan bagi kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Dan saya menjadi milik kebenaran itu sendiri. Ya, satu ayat di dalam Injil saya akan sampaikan lagi. Yaitu di dalam Matius, Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-13. Firman Allah mengatakan seperti ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendaki Allah itu belas kasihan. Allah menghendaki belas kasihan. Sebaik apapun agamamu, kalau Anda tidak berbelas kasihan, maka ada yang salah pasti. Berbelas kasihan itu apakah membagi uang, membagi harta benda? Mungkin tidak harus. Tapi berbelas kasihan itu melihat orang lain. Kalau Anda sudah merasa diselamatkan, pernahkah Anda melihat orang lain yang belum diselamatkan? Pernahkah Anda berpikir untuk dipakai Tuhan menyelamatkan, menjadi sarana Tuhan menyelamatkan yang lain? Nah, itu belas kasihan. Itu belas kasihan. Jadi berbelas kasihan itu ditujukan kepada orang lain, bukan hanya dalam kekurangan, tetapi juga pada saat kira-kira kalau aku sudah diselamatkan, mereka belum, itu bagaimana? Dengan demikian, sehingga kehidupan itu adalah kehidupan yang berkenan.
ini justru ayat ini mendorong kita untuk apa? Supaya orang percaya mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berbelas kasihan itu melakukan belas kasihan. Karena Tuhan datang bukan mencari orang benar, bukan. Kalau udah benar buat apa? Justru mencari saya pada saat masih menjadi sampah. Seharusnya saya yang sudah keluar masuk penjara, seharusnya saya ditembak mati. Tapi kalau saya masih hidup sampai hari ini, dan malam hari ini masih bisa menyampaikan sesuatu yang Anda dengar, ini untuk kebaikan dunia. Dunia yang digarami dengan kebenaran, biarlah dunia yang semakin gelap ini akhirnya menerima terang itu. Terang Tuhan. Ya, satu hal lagi saya sampaikan. Dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Mengatakan apa? Biarlah terangmu itu bercahaya di depan orang, dan mereka melihat kebaikanmu. Dan pada akhirnya mereka memuliakan Bapakku yang di surga. Jadi dari kebaikan Anda itu akan memunculkan sesuatu yang Anda yakini. Lah kalau saya beragama dulu, lantas saya suka menganiaya orang. Padahal agama saya agama yang baik, saya anggap waktu itu. Tapi kenapa saya menganiaya orang? Agama saya baik, benar, dan paling benar. Tapi kenapa yang saya lakukan tidak benar? Berarti ada yang salah. Nah, sekarang melalui pemilihan Tuhan itu sendiri, saya mengalami Tuhan sampai hari ini. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau orang beragama yang lain itu saya hidup mengikuti agama saya, nanti saya mati masuk surga. Tetapi sekarang saya mengalami surga itu. Dikatakan apa? Biarlah di bumi seperti di surga. Surga ditarik ke bumi. Saya mengalami suasana surga itu. Apa itu? Damai, sejahtera, tentram. Orang Jawa bilang tentram ngati, tentram, hatinya tentram, damai. Baru mengalami kesejahteraan. Nah, dengan demikian, biarlah hanya nama Allah, asma Allah saja yang ditinggikan, dimuliakan. Saya kira sampai di sini, kesaksian dan kebenaran yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, biarlah asma Allah saja yang ditinggikan, yaitu asma Isa Al-Masih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, telah mengubahkan seorang Bapak Edi Sutopo. Nah, Pak, sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak supaya semua penonton ini bisa menjadi jelas. Dan biasanya di dalam acara seperti ini ada tuduhan bahwa ini acara yang direkayasa atau sesuatu yang disetting. Nah, jadi maksud saya begini, Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan gereja 1-2 aja, Pak, yang di wilayah mana dulu yang Bapak pernah bakar, Pak? Oh ya, Pak. Jadi supaya penonton, silakan, ya, Pak Edi. Saya waktu itu memang dipakai untuk masuk ke daerah-daerah untuk yang apa, mayoritas Kristen. Jadi dari mulai Makassar sampai Pulau Mongondo. Sama masuk Manado nggak bisa, tapi sempat kami masuk di salah satu wilayah di Manado dan kami buat salah satu tempat ibadah di sana. Gitu, Pak. Ya. Ya. Iya, Pak. Jadi berarti di daerah-daerah yang mayoritas Kristen ya, Pak ya, itu menjadi Pak, target di Sulawesi, ya betul. Seperti Sulawesi, di Makale, ya di Makale itu di Toraja bawah itu banyak di sana. Ya, Pak, kami masuk ke sana. Iya. Oke, baik, Pak. Jadi semua penonton bisa menjadi jelas bahwa Pak Edi Sutopo adalah orang yang sangat fanatik, sangat radikal di dalam dunia keagamaan, dan itu diwujudkan dengan tindakan-tindakan ya salah satunya untuk membakar gereja.
Nah, Bapak juga mungkin bisa ceritakan, Pak, bagaimana kisah lengkapnya pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Bapak pada saat Bapak sholat tahajud, supaya kesaksian ini memang benar-benar kronologisnya bisa menjadi jelas bagi semua penonton, Pak. Pada saat mana Tuhan Yesus datang dalam bentuk apa, terus kemudian apa yang terjadi dengan Bapak saat itu? Oh ya. Waktu itu pada saat saya sholat tahajud, rakaat pertama itu aman-aman saja. Aman-aman. Iya. Nah, pada saat masuk rakaat kedua, ada sinar. Terang sekali. Sinar itu terang sekali. Sementara saya pulang dari Jambi, itu ada masalah dengan polisi, saya tidak usah jelaskan. Nah, saya dikejar dari sana, saya bisa akhirnya naik ferry dari Bakauni ke Merak. Pada saat kami masuk di masjid pelabuhan, yang ada di dekat pelabuhan itulah, maka saya melihat cahaya terang itu. Waktu itu saya berpikir, wah ini polisi pasti. Waduh, sudahlah, berakhirlah riwayat saya gitu ya. Karena sudah beberapa teman kami yang meninggal. Gitu. Lah, pada saat kami paksa untuk melihat di dalam terang itu, saya nggak sanggup, lantas saya mulai terlempar, dan saya terjatuh. Kami di situ di dalam masjid itu kami kami muntah-muntah, gitu ya. Kami baru tahu itu manifestasi ya, kami mengalami manifestasi dan sampai pada akhirnya terakhir pada saat cahaya itu mau kami lihat itu ada seperti salib merah itu menyentuh jidat saya, begitu saya mengalami jatuh itu yang saya alami. Ya, artinya Tuhan bisa membuat apa saja sesuai dengan apa yang Dia mau. Iya, Pak. Tidak seperti yang kita pikirkan. Iya. Ya, kami mengalami seperti itu, Pak. Iya. Jadi setelah Bapak istilahnya melihat cahaya terang, saya tidak sadar karena kami terjatuh. Lantas pagi harinya kami terbangun, itu kok ada sesuatu yang beda di sini. Di sini yang saya belum pernah ngalami, yang tadi saya sebutkan, damai, sejahtera, hati tentram itu. Yang dulunya saya nggak pernah tahu itu. Dulu tidak bisa dilihat orang lama-lama, nggak bisa, pasti jadi ribut, jadi berantem gitu. Tapi tiba-tiba kok saya bisa mengalami hal yang seperti itu, hal yang damai, tentram sekali. Sepertinya hidup saya itu tidak ada masalah, tentram. Tidak bisa digambarkan, Pak. Mungkin kalau digambarkan, oh damai hanya seperti itu ya, nggak bisa digambarkan. Tapi sedemikian rupa, orang yang sudah mengalami damai sejahtera pasti tahu bagaimana apa itu damai sejahtera. Nah itu makanya mendorong kami untuk kami bertemu dengan ada teman di Merak, kami tanya waktu itu di masjid itu ada apa sebenarnya, di gereja itu ada apa, karena saya pengen, kok tiba-tiba saya pengen melihat di dalam gereja itu ada apa. Waktu itu saya mata di malam itu saya melihat salib, kena saya kok saya terlempar begitu. Terus teman saya ini dia bilang, Mas, di gereja itu nggak ada apa-apa, hanya ada piano saja. Waktu itu tahun-tahun itu belum ada keyboard ya, masih jarang orang pakai keyboard. Yang ada piano saja. Dia pikir saya mau merampok gereja, Pak. Ya, di Serang. Akhirnya kami dibawa ke Serang, dan akhirnya kami dilayani oleh hamba Tuhan di sana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Saya percaya sudah diberkati Tuhan dengan tayangan kami tadi. Kami berdoa, biar kiranya Tuhan menolong saudara. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Biar kita bersama-sama turut mengambil bagian dalam pengerjaan pelayanan Injil, sebagaimana tertuang dalam perintah amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya, bertobat, dibaptis, pasti dan pasti diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa kami menyertaimu sekalian. Haleluya, haleluya. Shalom.
Shalom. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dermawan dan dermawati sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, atas dukungan dan partisipasi kepada pembangunan gedung gereja kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap sumbangan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah dikirimkan di nomor rekening kami yang tertera di layar ini, sebagian ini adalah laporan pertanggungjawaban kami kepada saudara-saudari, Bapak, Ibu, para donatur sekalian yang telah mengirimkan dana kepada kami. Doakan kelanjutan pembangunan gedung gereja ini. Untuk di tahap awal, kami telah melakukan pembersihan serta penimbunan di lahan yang akan kemudian didirikan gedung gereja ini. Bapak, Ibu, terima kasih untuk setiap dukungan, doa, dan dana dari saudara-saudari sekalian. Apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari, para dermawan dan dermawati ingin membantu pembangunan gedung gereja kami, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para dermawan dan dermawati dapat mengirimkan bantuannya di nomor rekening yang tertera di layar ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kami akan sangat bersyukur untuk setiap bantuan yang diberikan kepada kami. Perlu saudara ketahui bahwa pembangunan gedung gereja ini adalah untuk menggantikan gedung gereja lama yang terkena abrasi. Beberapa tahun lalu, gereja kami terkena bencana banjir, menyebabkan sebagian besar gedungnya runtuh dan terbawa arus sungai. Melihat itu, pemerintah kelurahan setempat kemudian berinisiatif untuk memberikan sebidang tanah yang dimiliki oleh pemerintah kelurahan, dihibahkan kepada gereja, dan kemudian untuk membangun gedung gereja baru menggantikan gedung gereja lama yang akibat abrasi itu menyebabkan seluruh atau sebagian besar dinding-dindingnya retak dan tulang-tulang atau tiang-tiangnya kemudian juga retak, diikuti dengan retaknya lantai-lantai sehingga telah bergelombang. Karena itu, saudara-saudara, sangatlah penting bagi kami untuk segera memiliki tempat ibadah yang baru. Namun, untuk kemudian tanah ini yang Bapak Ibu lihat di layar akan dibangun membutuhkan beberapa bulan untuk pengerasan. Sebenarnya tanah ini bisa saja menggunakan alat, tetapi kami lebih memilih untuk menggunakan alam dengan adanya hujan dan dengan dibiarkan beberapa minggu, tanah ini akan secara sendirinya mengeras. Dan setelah itu kami akan mulai meletakkan batu pertama. Di samping itu juga kami menunggu dana yang masuk. Doakanlah pembangunan gereja ini agar supaya gereja ini akan segera terbangun dan dapat dipergunakan untuk pelayanan jemaat, ibadah-ibadah jemaat.
Sambil menunggu pembangunan gereja ini untuk siap dipakai, kami masih menggunakan gedung gereja lama. Dan kami percaya Tuhan yang memulai suatu pekerjaan yang baik, kami yakin pasti akan mengerjakannya untuk kami. Untuk itu, atas nama gembala, pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, kepada para dermawan dan dermawati, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengirimkan dana kepada kami untuk dipakai dalam pembangunan tersebut. Jadi Bapak Ibu, semua dana itu sudah kami pakai untuk pelayanan persiapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa kami menyertai saudara-saudari sekalian di mana saja berada. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan